Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya, mata kuliah Biokimia 2 yang beranggotakan saya Rahmadan Elisa, saya Sri Devi, saya Zelva Noviani. Di sini kami akan menampilkan video mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat: hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Asam amino non-esensial atau NAA ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat atau suatu zat antara glikolitik, dan oksaloasetat yaitu suatu zat antara siklus asam sitrat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia dapat mensintesis NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. Sebaliknya, EAA harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit yang diperlukan untuk mensintesisnya. Pembahasan. Yang pertama, biosintesis asam amino. Jalur sintesis asam amino sangat beragam, tetapi mereka memiliki satu fitur umum. Kerangka karbon masing-masing asam amino berasal dari zat antara metabolik yang tersedia secara umum. Jadi, pada hewan, molekul NAA adalah turunan dari gliserat 3-fosfat pirufat, alfa ketoglutarat atau OAA. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yaitu glutamat, serin, aspartat, pirufat aromatik, dan histidin. Asam amino dalam setiap keluarga pada akhirnya berasal dari satu molekul prekursor. Gugus amino BCAA dapat digunakan terutama untuk sintesis glutamat. Konversi glutamat menjadi glutamin dikatalisis oleh glutamin sintase, terjadi di hati, otak, ginjal, otot, dan usus. Selain perannya dalam sintesis protein, glutamin adalah donor gugus amino dalam berbagai reaksi biosintesis, misalnya purin, pirimidin, dan sintesis gula amino. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, sebagai bentuk penyimpanan dan transportasi yang aman dari NH4+. Biosintesis prolin dan arginin dari glutamat. Prolin disintesis dari glutamat dalam 4 langkah. Langkah ketiga adalah reaksi siklisasi spontan. Dalam sintesis arginin, asetilasi glutamat mencegah reaksi siklisasi. Pada mamalia, reaksi yang mengubah ornitin menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Sintesis arginin dimulai dengan asetilasi gugus alfa aminoglutamat. N-asetilglutamat kemudian diubah menjadi ornitin dalam serangkaian reaksi yang mencakup fosforilasi, reduksi, transaminasi, dan deasetilasi atau penghilangan gugus asetil. Reaksi selanjutnya di mana ornitin diubah menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Biosintesis serin dimulai dengan oksidasi gliserat 3-fosfat. Produk yang mengandung karbonil 3-fosfohidroksipirufat kemudian mengalami reaksi transaminasi dengan glutamat untuk menghasilkan 3-fosfoserin. Hidrolisis 3-fosfoserin menghasilkan serin. Serin hidroksimetil transferase mengkatalisis konversi serin menjadi glisin dan N5N10-metil THF. Serin menghambat gliserat 3-fosfat dehidrogenase. Reaksi pertama dalam jalur tersebut sintesis chorismat, zat antara dalam sintesis asam amino aromatik pada bakteri dan tumbuhan. Semua karbon berasal dari eritrosa 4-fosfat atau ungu muda atau fosfoenolpirufat atau merah muda. Perhatikan bahwa NAD+ yang diperlukan sebagai kofaktor pada langkah 2 dilepaskan tidak berubah. Itu dapat direduksi secara sementara menjadi NADH selama reaksi. Dalam pembentukan zat antara reaksi teroksidasi, langkah 6 secara kompetitif dihambat oleh glifosfat atau COO-CH2-NHCH2-PO3-2-min, bahan aktif dalam Roundup
herbisida yang banyak digunakan. Sintesis fenilalanin dan tirosin dari korismat pada bakteri dan tumbuhan. Konversi korismat menjadi prepanat adalah contoh biologis langka dari penataan ulang Claisen. Enzim yang berperan adalah sebagai berikut. Pertama, korismat mutase, kedua prepanat dehidrogenase, dan yang ketiga prepanat dehidratase. B. Biosintesis nukleotida. 1. Biosintesis purin. Biosintesis nukleotida purin dimulai dengan pembentukan 5-fosfo alfa deribosil 1-piroposfat PRPP dikatalisis oleh ribosa 5-fosfat piroposfokinase PRPP sintetase. Substrat untuk reaksi ini deribosa 5-fosfat adalah produk dari jalur pentosa fosfat. Jalur di mana PRPP diubah menjadi inosin monofosfat inosinat. Nukleotida purin pertama. Asal-usul atom cincin purin diilustrasikan pada gambar di bawah ini. 2. Biosintesis pirimidin. Sintesis nukleotida pirimidin terjadi di sitoplasma di mana cincin pirimidin dirakit terlebih dahulu dan kemudian dihubungkan dengan ribosa fosfat. Atom karbon dan nitrogen dalam cincin pirimidin berasal dari bikarbonat, aspartat, dan glutamin. Sintesis dimulai dengan pembentukan karbamoil fosfat dalam reaksi yang membutuhkan ATP, dikatalisis oleh karbamoil fosfat sintetase 2, CPS2. Karbamoil fosfat sintetase 1 adalah enzim mitokondria yang terlibat dalam siklus urea. Satu molekul ATP menyediakan gugus fosfat, sedangkan hidrolisis ATP lain mendorong reaksi. Aspartat transkarbamoilase ATCase mengkatalisis reaksi karbamoil fosfat dengan aspartat menjadi karbamoil aspartat. Penutupan cincin pirimidin kemudian dikatalisis oleh dehidroorotase. Produk dehidroorotase dioksidasi untuk membentuk orotase. Dihidroorotase dehidrogenase. Enzim ini mengkatalisis reaksi flavoprotein VMN yang terikat dengan membran mitokondria bagian dalam. NADH yang dihasilkan dalam reaksi ini menyumbangkan elektronnya ke UQ di ITC. Setelah disintesis pada permukaan sitoplasma membran mitokondria bagian dalam, orotase diubah oleh orotase pirofosforibosil transferase menjadi orotidin 5-fosfat OMP. Nukleotida pertama bereaksi dengan PRPP. Kesimpulan, jalur sintesis asam amino sangat beragam, tetapi mereka memiliki satu filter umum. Kerangka karbon masing-masing asam amino berasal dari zat antara metabolik yang tersedia secara umum. Asam amino non-esensial NAA ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat, suatu zat antara glikolitik, dan oksaloasetat, suatu zat antara siklus asam sitrat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut sebagai asam amino esensial EAA. Itu saja yang dapat kami tampilkan, semoga bermanfaat. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.